Selamat sore adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Tinus di sini di kelas Bethlehem ya. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul firman Tuhan saat sore hari ini tentang kejahatan yang pertama kali dilakukan. Ya, jadi ya, kalau berbicara soal kejahatan ini adalah sesuatu hal yang tidak baik tentunya ya kan, yang tidak boleh dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan oleh kita semuanya yang pastinya ya. Oke. Ya, untuk ayatnya ya kita ya sebelumnya ayo kita mau yang belum bawa Alkitab, ayo diambil Alkitabnya terlebih dahulu ya. Alkitabnya diambil terlebih dahulu ya, kita mau belajar sama-sama untuk membaca firman Tuhan ya. Kalau sudah siap, kita akan buka di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 ya. Minggu kemarin bercerita tentang Taman Eden, Adam dan Hawa. Lah sekarang Kak Tinus akan bercerita tentang keturunan dari Adam dan Hawa ya. Di situ dari pasal 4 itu ada keturunan, yaitu apa atau anak-anak dari Adam ya. Kita bisa baca ya mulai ayat yang ke-1 dan yang kedua ya, atau kita baca ayat yang kedua aja, tolong ayat yang kedua kita baca. Di sini ada ayat kedua lah, oke ya, di situ dibaca bersama-sama adik-adik ya, yang keras ya, yang baca yang keras, firman Tuhan tidak boleh dibaca dengan pelan-pelan, harus dengan keras dan lantang ya. Di situ dikatakan bahwa selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Coba disimak ayat ini ya. Ayat ini disimak. Di situ dilahirkannya Habel adik Kain. Berarti ada berapa anak dari Adam? Ada dua. Kain dan Habel. Jadi Kain itu adalah anak yang pertama dan Habel adalah anak yang kedua ya. Dari kedua anak Adam ini mereka mempunyai profesi yang berbeda-beda adik ya kan. Yang Kain menjadi seorang petani. Nah, kalian tahu petani? Yang biasa nyangkul di sawah gitu ya kan. Yang menanam padi tumbuh padi ya kan, seperti itu. Nggak mungkin menanam padi tumbuhnya ubi. Nah, itu bukan petani namanya, oke? Nah, yang kedua bernama Habel, dia menjadi seorang gembala kambing domba. Nah, terus pertanyaannya, kejahatannya di mana ya Kak? Antara Kain dan Habel ini. Ya kita akan bisa baca ayat yang berikutnya, gitu ya kan? Nah, kenapa kejahatan itu bisa terjadi? Nah, gitu ya. Nah, dari ayat yang kita akan baca lagi ayat yang ketiga. Nah, ini mulai terjadinya permasalahan itu terjadi di sini ya. Kita baca lagi ya. Setelah beberapa waktu lamanya, ayat yang ketiga, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu, karena Kain adalah seorang petani, gitu ya, kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan hal yang sama. Dia mempersembahkan karena dia seorang gembala, tentunya pasti akan mempersembahkan kambing atau dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, terus korban bakarnya seperti itu. Tapi ada hal yang aneh. Tuhan menerima persembahan dari Habel. Tetapi Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak, gitu ya kan? Tuhan ingin menguji setiap hati dari Kain, bagaimana dia untuk meresponinya. Tetapi hal yang sangat di luar dugaan adik-adik ya, Kain itu menjadi sangat panas hatinya, ya kan? Dan muram sekali mukanya. Di ayat yang kelima dikatakan seperti itu ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ayat yang kelima, terjadilah kemarahan dari Kain, ya kan? Dia mempunyai, karena orang yang kalau sudah marah gitu ya, kalau adik-adik tahu kalau orang tua, kalau kita marah ya, kalau salah pasti kita akan dimarahi sama orang tua kita tentunya ya kan, karena ada satu kesalahan ya kan. Atau mungkin kalau kita bersama teman-teman kita, kalau teman-teman kita menyakiti kita tentu pasti juga akan marah tentunya, seperti itu ya kan. Nah, itu pun juga berlaku pada Kain pada saat itu, karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, melainkan persembahan adiknya yang bernama Habel yang diindahkan oleh Tuhan, atau yang diperhatikannya diterima oleh Tuhan. Kain menjadi sangat marah, muram sekali mukanya, mungkin mukanya bisa berwarna merah-merah gitu ya, gitu ya kan. Nah, seperti itu. Nah,
Akhirnya si Kain itu mempunyai rencana yang licik adik-adik kepada Habel, karena saking dalam hatinya dia menyimpan satu rasa yang marah, rasa yang iri gitu ya kan. Nah, rencananya apa? Ya, ayat yang ke-8. Nah, ini rencana pertama. Kata Kain kepada Habel adiknya, di situ dibaca ya, marilah kita pergi ke padang. Nah, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Waduh, ini adalah satu kejahatan yang sangat-sangat Tuhan tidak inginkan, ya kan? Ya kan, kejahatan itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, adik-adik ya. Karena apa itu bisa terjadi? Karena Kain menjadi iri hati dan menjadi sangat marah. Dia murka kepada adiknya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal tersebut adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan? Tentu pasti tidak. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya, baik kakak dan juga adik-adik semua yang di rumah saat ini, untuk tidak berbuat sesuatu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ya kan? Di dalam hati setiap manusia, di dalam pikiran setiap manusia itu pasti ada yang namanya hati yang baik, ada hati yang buruk, ada pikiran yang baik dan juga ada pikiran yang buruk tentunya. Ya kan? Nah, maka dari itu adik-adik, dari pelajaran kita pagi hari ini tentang kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh Kain, ya jangan sampai kita menirunya adik-adik ya. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak baik itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Nah, kalau kita memberikan sesuatu yang baik, pasti tentu hanya akan menghasilkan sesuatu hal yang baik pula di dalam kehidupan kita, adik-adik ya. Nah, jadi mari bersama-sama pada pagi hari ini ya kita buka satu ayat lagi ya, ayat yang sangat luar biasa sekali di dalam Matius pasal 5, 15 ayat 19 ya. Ini ayat yang luar biasa sekali ya adik-adik ya. Adik-adik harus disimak ini ya. Ya di sekolah di pelajaran daring pasti ada ya pelajaran online. Sekarang ini kita juga di sekolah ini juga pelajaran online ya. Nah, kenapa kok dikatakan di dalam hati, di dalam ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk juga. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat juga ada. Di situ ada pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya kan? Jadi adik-adik hal-hal yang seperti itu harus kita hindari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Nah, untuk saat ini, sore ini, Kak Tinus ingin memberikan suatu tugas buat adik-adik sekolah minggu kelas Bethlehem ya. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Di sini ada gambar, ini gambar wajah adik-adik ya. Ya bisa kelihatan ya, gambar wajah ya. Ini gambar wajah. Nah ini lingkaran wajah. Terus satunya gambar hati ya. Saya mau adik-adik di tugas yang saat ini, adik-adik bikin 2 hati dan 2 kepala. Nah, nanti di belakangnya ini adik-adik bisa tulis di sini hati ya. Ada hati yang baik dan hati yang buruk. Adik-adik bisa menuliskan hati yang baik itu seperti apa, ya kan? Terus hati yang buruk seperti apa? Sama juga. Nah, ini gambar kepala ini berarti menandakan apa? Pikiran ya. Ada dituliskan di belakangnya sini juga tuliskan pikiran yang baik dan juga pikiran buruk ya. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, nanti bisa dikumpulkan di WA grup sekolah minggu kelas Bethlehem ya. Ya, oke. Nah, nanti ada penilaiannya adik-adik ya. Jangan khawatir, oke? Oke, sekian firman Tuhan saat sore hari ini ya. Kakak berharap kita semua yang ada di rumah saat ini, mari kita mau belajar. Jangan sampai kita memiliki hati yang tidak baik, yang seperti Kain lakukan. Nanti di situ Tuhan pasti akan marah, Tuhan pasti akan murka. Tetapi kita mau belajar memiliki hati yang senantiasa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, hati yang lemah lembut, hati yang tidak iri, sehingga setiap perjalanan kehidupan kita semua dan juga adik-adik bisa dengan baik, semuanya berjalan dengan baik ya. Baik, kita akan tutup firman Tuhan saat sore hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan juga adik-adik kami, bahwa kami mau belajar saat sore hari ini, bahwa setiap hati dan pikiran kami harus senantiasa kami jaga agar tidak terjadi suatu kejahatan yang tidak baik
yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Buat kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa takut dan taat atas perintah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.